Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firenza Ramdhani, kelas R8A. Ingin mempresentasikan mengenai materi yaitu mengenai ilmu kealaman dasar. Hal ini saya dapatkan dan untuk menjelaskan pemahaman serta untuk mengetahui kajian-kajian atau teori-teori yang harus saya jelaskan untuk memperluas karya ilmiah yang sesuai dengan bidangnya. Terima kasih terhadap dosen pengampu Khairul Trianjani. Oke, tidak perlu lama-lama, mari kita langsung ke materi. Oke, kita langsung masuk ke materi. Apa yang dimaksud dengan ilmu alamiah dasar? Apa saja kajian mata kuliah ilmu alam dasar? Bagaimana kategori manusia itu? Manusia ada dan tidak tahu dalam ketidaktahuannya. Manusia tidak tahu dalam ketahuannya. Manusia tahu akan ketidaktahuannya. Manusia tahu akan ketahuannya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tercanggih, memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain, terutama akalnya. Yang pertama, yang memiliki rasa ingin tahu, maka diaktualisasikan dalam bentuk bertanya. Melalui rasio, maka manusia memberikan jawaban. Dengan kata lain, melalui akalnya manusia mampu menyamai makhluk lain. Burung terbang tinggi, manusia terbang dengan pesawat. Angsa bisa berenang, manusia bisa berenang dengan kapal Ferrari-nya. Lahir ilmu pengetahuan. Sejak kapan lahir ilmu pengetahuan? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tercanggih. Dengan akalnya manusia mampu berpikir, dengan pikirannya memperoleh pengetahuan. Jadi pengetahuan lahir sejak manusia ada. Lanjutan aktivitas memerlukan metode. Pengetahuan melahirkan ilmu-ilmu, ilmu dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Ini adalah beberapa siklus ilmu. Pengertian ilmu sebagai pengetahuan. Kita lihat dari maknanya terbagi menjadi 3 hal. Pengetahuan, aktivitas, metode. Pengertian umum. Ilmu adalah suatu kumpulan sistematis dari pengetahuan. Ilmu berarti adalah pengetahuan. Menurut Norma Chambrell, ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang berguna untuk keperluan. Ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis. Ilmu sebagai rangkaian aktivitas manusia rasional, proses pemikiran yang berpegang pada kaidah-kaidah logika, kognitif, teologis. Di sini mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, melakukan penerapan dengan peramalan. Ilmu sebagai metode ilmiah. Pertama, analisis, pemberian, pengukuran, instrumen, description, perbandingan, comparison, survei. Pengelompokan pengetahuan. Menurut Bertrand Russell, pengetahuan dibedakan menjadi 2, pengetahuan mengenai fakta-fakta, yang kedua pengetahuan mengenai hubungan. Ledger bagi pengetahuan menjadi non-inferential apprehension, pengetahuan non-penyimpulan yang merupakan pengenalan. Bentuknya perception, mengenalkan objek di luar diri seseorang. Introspection. Yang kedua, inferential knowledge, meliputi pengetahuan mengenai diri orang lain. Historical knowledge, sejarah. Menurut Georg Bertans, pengetahuan langsung berdasarkan pengenalannya terhadap objek-objek pengalaman. Pengetahuan kemanusiaan, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah berdasarkan asas-asas yang cocok dan dapat membuktikan kesimpulan kebenarannya. Hakikat pengetahuan. Dari mana hakikat pengetahuan itu? Pertama, realisme. Pengetahuan masih real adanya. Kehidupan idealisme. Pengetahuan tidak terdapat dalam dunia real, melainkan hanya dalam dunia konsep. Dari manakah sumber pengetahuan manusia? Pertama, berasal dari akal. Kedua, indera manusia. Keempat, dari Tuhan. Pengetahuan sebagai dasar teoritis yang melahirkan ilmu pengetahuan. Cakupan pengetahuan ilmiah, jenis sasaran, bentuk-bentuk pernyataan, ragam-ragam proposisi, ciri-ciri pokok, pembagian sistematis. Lanjutan, jenis sasaran pengetahuan ilmiah, objek material, fenomena di dunia ini yang ditelah. Objek formal, pusat perhatian penelaah ilmuwan terhadap dunia pendidikan. Objek material pengetahuan ilmiah menjadi 6. Ide abstrak, benda fisik, jasad hidup, gejala rohani, peristiwa sosial, proses tanda. Objek material, konsep gunung Merapi, gunung ingatan ditelaah berdasarkan objek. Telaah objek formal, contohnya manusia dengan biologi, psikologi, filsafat, kodrati. Objek telaah formal. Itulah beberapa penjelasan. Ada lagi
Penjelasan selanjutnya, seperti apa bentuk pengetahuan ilmiah? Pertama, anatomi, geografi, ukuran azas-azas pertunjukan, prosedur. Pertama, deskripsi, preskripsi, ukuran azas-azas. Lanjutan, eksposisi pola. Contohnya sosiologi, pola budaya, antropologi, perkembangan budaya. Rekonstruksi historis, historiografi, purbakala, paleontologi. Paleontologi mempelajari ilmu tentang kebendaan. Proposisi ilmu pengetahuan. Pertama, asas ilmiah mengandung kebenaran umum. Kedua, berdasarkan fakta yang telah diamati. Ilmu sosial. Ilmu sosial ternyata sangat banyak kaidah ilmiah mengungkapkan keajengan atau hubungan tertibnya atau dapat kita periksa kebenaran di antara fenomena secara umum. Berlaku pula teori ini Boyle, Newton, dan Pascal. Kaidah ilmiah seperti contohnya Boyle, Newton, Pascal. Teori ilmiah kemampuan prosesi yang saling berkaitan secara logis untuk memberikan penjelasan mengenai sejumlah fenomena. Lanjutan teori. Teori merupakan sekumpulan prosesi. Mensistematiskan dan penyusunan data maupun memikirkan tentang data sehingga tercapai pertalian yang logis. Memberikan skema atau rencana sementara mengenai medan yang semua belum dipetakan sehingga terdapat suatu orientasi menunjukkan atau menyarankan ke arah-arah untuk penyelidikan lebih lanjut. Bagian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dibedakan atas ilmu pengetahuan sosial seperti psikologi, pendidikan, dan antropologi. Antropologi biasanya mempelajari kebudayaan, etnologi, sistem sosioekonomi, pewarisan kebudayaan, terutama keaslian, perkembangan, dan perubahan dan dalam masyarakat primitif. Lanjutan sejarah. Sejarah merupakan peristiwa yang telah menjadi suatu bangsa, negara, atau individu. Ekonomi, ilmu pengetahuan berhubungan dengan produksi dan industri. Sosiologi yaitu kajian untuk mengukur asal-usul organisasi. Ilmu pengetahuan yang membahas alam semesta dengan segala isinya seperti fisika, kimia. Kimia menjadi dua, kimia anorganik dan kimia organik. Yang ketiga biologi. Sitologi yaitu mempelajari sel secara mendalam. Paleontologi tentang makhluk. Ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Geografi, studi tentang struktur bumi. Vulkanologi, membahas gempa bumi. Mineralogi, membahas bahan mineral, bahan galian. Kristalografi, membahas bentuk-bentuk kristal dari mineral. Lanjutan. Astronomi yaitu ilmu yang membahas mengenai benda-benda ruang angkasa dan alam semesta. Geografi, ilmu pengetahuan tentang muka bumi dan produk ekonomi. Cabang-cabang biologi seperti botani, zoologi, anatomi, dan fisiologi. Ilmu pengetahuan berdasarkan kurun waktunya. Ilmu pengetahuan kontroversial yaitu mengedepankan mitos daripada logos. Ilmu pengetahuan modern mengutamakan akal, rasio. Perkembangan pengetahuan bersifat mengedepankan rasional, mengedepankan logos. Perkembangan pengetahuan modern. Konsep atau teori pengetahuan modern telah dikaji oleh Bapak Thales sebagai Bapak Ilmu Pengetahuan, Aristoteles, Socrates sampai ke generasi Newton. Berdasarkan pemikiran manusia, pengetahuan terus berkembang hingga melahirkan teori-teori dan wujud yang nyata. Aristoteles berpendapat berdasarkan pengamatan benda-benda hidup itu menjadi timbul dan benda tak hidup. Contoh cacing berasal dari lumpur, ulat berasal dari daging yang membusuk. Ilmu pengetahuan abad ke-13, tokoh Nicolaus Copernicus berkembang kebangsaan Polandia yang mencetuskan revolusi dunia ilmu. Teorinya menyatakan bahwa matahari merupakan pusat tata surya. Tokoh Sir Isaac Newton berkebangsaan Inggris yang mencetuskan hukum gravitasi, penciptaan teleskop cermin. Teorinya bermanfaat kehidupan untuk umat manusia. Thomas Alva Edison dengan lampu listriknya. Albert Einstein dengan teori atomnya. Pada abad ke-20, para ilmuwan memanfaatkan materi dan energi. Materi merupakan benda sedangkan energi merupakan zat. Dalam kehidupan modern, penggunaan energi semakin meluas. Contohnya seperti transportasi dan lain sebagainya. Cahaya, kimia, panas, gerak, dan nuklir. Nah, itulah beberapa yang saya dapat sampaikan. Semoga dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan